Ini kemarin Pak Novel kan menjadi perhatian publik karena mengajukan gugatan di MK terkait Undang-Undang KPK, terutama tentang batas usia calon KPK yang paling rendah 50 tahun dan Bapak ingin majukan menjadi 40 tahun. Nah, juga ada satu hal lagi yang Bapak ajukan adalah putusan sela yang meminta seleksi capim KPK itu ditunda. Namun akhirnya juga ditolak MK. Ini gimana nih? Ya, memang betul Pak Edi. Saya ketika saya ingat saya bulan apa itu ya? Bulan-bulan sebelum bulan Mei rasanya. Sebelum bulan Mei, ya. Itu saya bersama dengan rekan-rekan yang tergabung di IM 57. IM 57 itu yang lulus dipercepat di KPK. Yang tidak lewat tes wawasan kebangsaan. Yang pakai alasan abal-abal lah, TWK-nya gitu abal-abal. Karena ada rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM yang mereka investigasi dan itu prosesnya manipulatif dan rekayasa, melanggar hukum pula. Singkat cerita yang tadi yang saya katakan, kami waktu itu memandang bahwa apabila batas usianya itu 50, banyak orang yang sebetulnya punya potensi bagus, punya integritas yang bagus, ingin mendedikasikan kompetensinya, keahliannya untuk bisa membantu KPK, itu nggak ada kesempatan lagi. Maka kami pandang, ayo kita ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Waktu itu pansel belum terbentuk, belum ada. Cuman memang Mahkamah Konstitusi sedang banyak menangani kasus terkait atau permohonan ya terkait dengan pileg ya. Akibatnya permohonan kami tertunda lama. Baru sidang setelah pendaftaran ditutup. Setelah pendaftaran ditutup, baru pertama kali sidang untuk perbaikan, untuk ditanya soal gugatan-gugatan yang diajukan. Oleh karena itu, kami juga meminta dalam provisi untuk adanya penundaan proses seleksinya pimpinan KPK. Kenapa begitu? Dulu kalau 2019 kita lihat masanya pimpinan KPK itu kurang lebih bulan Oktober sudah terpilih orangnya. Akibatnya kalau kita lihat kebutuhannya untuk terpilih kan Desember harusnya. Masih ada sekarang waktu 2 bulan ya, masih ada 2 bulan. Dan ternyata proses yang cepat ini menghasilkan orang-orang bermasalah gitu. Mungkin pikiran kami, kalau lebih hati-hati, lebih lama prosesnya, akan lebih hati-hati, lebih teliti, maka kita apa salahnya diajukan penundaan proses itu. Dan terkait dengan apa yang kami mohonkan itu memang semua yang kami ajukan sebagai pertimbangan dan dalil di Mahkamah Konstitusi semuanya diterima dan dipahami oleh para majelis hakim. Tetapi memang dalam putusan tidak bisa diterima kecuali ada satu hakim konstitusi, Profesor Arsul Sani, beliau dissenting opinion yang menerima apa yang kami ajukan dan kami apresiasi terkait dengan hal itu. Ya paling tidak beginilah Pak Edi. Seandainya suatu hari kami ditanya, kenapa kok dengan kondisi KPK yang carut-marut lah gitu ya, kondisi KPK yang seperti di ICU gitu, terus kemudian tidak berbuat untuk bisa membantu, kami bisa katakan kami telah melakukan upaya, telah berjuang dan memang batasannya sampai pada posisi tidak memungkinkan lagi untuk bisa berbuat. Nah, karena Bapak gagal ini, ataukah mungkin ada kemungkinan Bapak dan teman-teman itu juga nanti ingin masuk mungkin barangkali menjadi penyidik KPK atau apa barangkali setelah terpilih pimpinan yang baru? Semuanya bisa terjadi karena sebagian dari 57 kawan-kawan yang dikeluarkan ini paling tidak ada sekitar 40 orang sekarang menjadi ASN. Sehingga apabila kembali ke KPK itu sangat memungkinkan karena di KPK pegawainya ASN. Sehingga antara ASN mestinya nggak ada isu untuk berpindah atau masuk membantu tugas-tugas KPK. Yang mana kalau kita lihat kawan-kawan yang dikeluarkan dari KPK sebetulnya mereka ini orang-orang yang menjadi teladan di bidang-bidangnya. Karena kan nggak semua penindakan. Ada yang di pencegahan, ada yang di bidang-bidang tertentu, ada yang di bagian hukum. Mereka semua ini orang-orang yang sebetulnya bagus-bagus. Sehingga saya yakin kalau mereka kemudian suatu hari bisa untuk membantu kembali KPK, itu tentunya akan menjadi darah segar juga ya, menjadi penyemangat. Kalau Bapak sendiri gimana? Ya semuanya bisa terjadi ya Pak Edi ya, tapi saya belum tahu, saya belum bisa memutuskan
apakah saya tapi pada prinsipnya saya tentunya concern bahwa KPK ini harus diperkuat. Upaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh KPK itu sangat penting. Kita bukan tidak percaya penegak hukum lain, tapi faktanya aparat penegak hukum korupsi di sektor penegakan hukum itu masih banyak gitu. Jadi kalau KPK tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh, maka perannya justru malah tidak bisa membantu untuk perbaikan secara keseluruhan. Tapi sebenarnya KPK ini kan dibentuk waktu masih zaman presidennya Ibu Megawati. Udah sekian lama, tapi kok terlihatnya korupsi ini nggak pernah berkurang, malah bertambah terus nih. Apa ada yang salah barangkali ini? Iya, gini, kalau menurut saya begini, memberantas korupsi itu tidak serta-merta hanya domain KPK. Sebenarnya semua elemen bangsa itu punya kewajiban. Kalau kita lihat di Undang-Undang KPK pun, tugas memberantas korupsi itu juga dibebankan kepada semua kementerian lembaga. Dan KPK dalam konteks untuk, yang saya maksud tadi untuk pencegahannya ya Pak Edi. Kalau untuk penindakannya, polisi dan jaksa juga berwenang untuk memberantas korupsi. Dan KPK itu ditempatkan untuk sebagai koordinator. Makanya di KPK ada koordinasi dan supervisi. Koordinasi dan supervisi yang dalam konteks penindakan bisa melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Polri dan kejaksaan untuk tugas-tugas penindakan, dan untuk terkait dengan pencegahan di semua kementerian lembaga, KPK juga bisa melakukan koordinasi dan supervisi untuk kegiatan itu. Cuma masalahnya tadi Pak Edi, kalau ditanya kenapa selama ini nggak bisa, ya nggak berkurang malah banyak. Ya soalnya faktanya political will di Indonesia kurang. Berantas korupsi itu butuh dukungan politik, butuh dukungan dari presiden, dan itu harus dilakukan. Dan saya yakin kalau presiden mengambil posisi memimpin sebagai panglima untuk memberantas korupsi, itu pasti akan cepat. Tapi kalau hanya diperintahkan KPK berjalan, terus KPK-nya diserang, dikriminalisasi, dikerjai, dibiarkan, siapa yang bisa? Tapi sebenarnya masalah utamanya barangkali ya. Ada yang berpendapat bahwasanya untuk masuk pegawai negeri harus juga memberikan suap. Mohon maaf ya barangkali ini benar atau tidak, itu hanya dugaan. Terus kalau misalnya mau nyalek juga sekarang kan di mana-mana orang bilang harus ada serangan fajar untuk mengeluarkan biaya yang besar. Nah barangkali setelah menjabat kan tentunya harus bisa mengembalikan uang, bahkan harus untung lagi bahkan. Untung ya, bukan balik modal. Karena untuk persiapan ke depannya masih perlu biaya. Barangkali di situ kan kemungkinan untuk tidak korupsi itu agak mustahil barangkali. Memang kalau saya memandangnya begini Pak Edi. Yang pertama itu seperti ayam dan telur, siapa yang lebih dulu. Kalau kita lihat tentunya terjadinya hal yang seperti Pak Edi katakan tadi karena praktek korupsi dianggap aman. Aman kenapa? Karena orang berbuat korupsi kemudian peluang tertangkap kecil gitu. Kalaupun kemudian tertangkap, hasil korupsinya masih bisa selamat lah gitu. Atau sanksinya bisa ringan. Ataupun kalau ditahan masih bisa keluar gitu kan. Atau dapat fasilitas gitu ya. Kalau begitu dalam konteks secara teori rational choice gitu, orang akan berpikir kalau begitu berbuat saja lah gitu. Resikonya lebih kecil. Ya betul. Jadi akhirnya terjadi seperti yang Pak Edi katakan tadi. Seandainya orang tahu bahwa ketika menjadi pejabat berbuat korupsi kemungkinan besar akan tertangkap, cepat atau lambat begitu ya. Kalau ketangkap sanksinya berat dan akan membuat kesusahan. Orang nggak mau Pak Edi. Ngapain dia harus ngasih uang untuk menjadi anggota DPR contohnya, atau menjadi pegawai, atau menjadi pejabat tertentu yang setelah menjabat dia tidak akan bisa mendapatkan kembali uangnya. Nggak akan mau kan.